Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Nam- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Rahayu bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Roni selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan mengenai perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh rekan saya, Alif Noval Erianto dengan akhiran NPM 06049, serta saya sendiri, Latif Wahyu Wicaksono dengan akhiran NPM 066. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai satu perubahan bahasa, yang kedua variasi dan perubahan, yang ketiga penyebaran perubahan bahasa, yang keempat mempelajari perubahan bahasa, yang kelima pergeseran dan pemeliharaan bahasa, yang keenam faktor yang memengaruhi pergeseran bahasa, yang tujuh pemertahanan bahasa, delapan pemertahanan bahasa minoritas, sembilan kepunahan bahasa, 10 relevansinya dalam masyarakat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu perubahan bahasa. Di sini terdapat bahasa sebagai identitas seseorang dalam berkomunikasi. Ya, seperti yang kita ketahui ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahasa ini selalu melekat dalam diri kita ya. Karena sebuah bahasa itu dapat mencerminkan pribadi seseorang. Jadi dari bahasa ini kita tahu tindak tutur seseorang itu, dan juga kita bisa menilai asal mereka dari mana, background pendidikan mereka dari mana, serta lingkungan sosial seseorang. Eh, dan juga melalui bahasa kita bisa mengetahuinya dari penggunaan gaya bahasa, pemilihan kata, serta intonasi. Hal ini tuh dapat mengungkapkan karakter dari si penuturnya. Yang kedua, selanjutnya dinamisnya sistem kaidah dalam tataran linguistik. Ya, linguistik ini kan merupakan sebuah teori yang mempelajari mengenai suatu bahasa, yang mengenai bahasa ya. Nah, jadi tataran linguistik ini dapat mencerminkan sifat bahasa yang selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, bahasa sendiri itu tentu aja berubah ya, karena kan pergeseran zaman dan juga dari situ terdapat banyak istilah-istilah baru dan juga seperti misalnya perkembangan yang terjadi di teknologi digital dan juga terdapat media sosial. Di sana tuh ada memperkenalkan kosakata baru dalam yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat migrasi dan globalisasi. Nah, hal ini tuh mempercepat kontak antar bahasa yang seringkali menghasilkan kosakata baru dan perubahan dalam struktur kalimat. Mungkin selanjutnya variasi dan juga perubahan. Terdapat perbedaan struktur kebahasaan dalam internal bahasa. Yang pertama, kosakata. Adanya bahasa gaul, membuat norma baru dan menstandarisasi perilaku berekspresi. Ya, jadi kosakata ya dan adanya bahasa gaul kan seperti yang kita ketahui ya di pemaparan sebelumnya, dunia ini berkembang dengan sangat cepat eh, dan dalam perkembangan teknologi itu terdapat sebuah wadah yang dinamakan media sosial. Nah, karena media sosial ini pertukaran informasi dilakukan secara cepat, maka terdapat beberapa bahasa gaul yang ikut terbawa gitu loh dari orang lain, dan juga karena pertukaran informasi itu cepat, maka satu orang tahu, maka akan lebih banyak orang juga akan mengetahui mengenai hal itu. Selanjutnya, pengucapan. Variasi sosial dan kebiasaan penutur di lingkungan sebagai tempat berpijak dan menjejak
Memengaruhi pemaknaan bahasa. Jadi kalau dari segi sosial dan kebiasaan penutur di lingkungan ini memiliki banyak faktor ya. Yang pertama, lingkungan sosial seperti latar belakang budaya, kelas sosial, pendidikan, dan kelompok usia. Nah, hal ini tuh memainkan peran yang sangat penting di dalam kehidupan individu ketika menggunakan sebuah bahasa. Misal, bahasa yang digunakan dalam komunitas tertentu bisa berbeda secara signifikan karena ya latar belakang sosialnya mereka itu berbeda dan juga kebiasaan dapat memunculkan sifat dari bahasa itu sendiri. Bahasa itu juga dapat selain ada juga seperti konteks sosial di mana bahasa digunakan seperti di rumah, di tempat kerja atau dalam interaksi sosial. Nah kan kita tentu aja dong harus menggunakan bahasa secara bijak kan nggak mungkin kita menggunakan bahasa sehari-hari pada saat kita bekerja atau sedang keadaan di sekolah atau di tempat kuliah kan nggak mungkin gitu loh. Kita harus menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Lanjut. Ya, apa nih? Penyebaran perubahan bahasa. Jadi penyebarannya itu melalui perantara. Yang pertama, komunitas. Komunitas. Oke, dari kelompok ke kelompok. Ya, mungkin kelompok ke kelompok ini tuh memiliki setiap kelompok itu ragam memiliki beragam dinamika sosial dan juga interaksi yang berbeda. Nah, penyebaran bahasa ini dapat terjadi melalui komunikasi langsung seperti percakapan sehari-hari, pertemuan komunitas, dan aktivitas sosial, di mana anggota kelompok berbagi kosakata, frasa, dan struktur kalimat yang kemudian diadopsi oleh orang lain. Selain itu, kita juga dari kelompok ke kelompok dapat terpengaruhi oleh media seperti televisi, radio, dan internet. Itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempercepat penyebaran bahasa. Dan juga hal itu dapat memungkinkan kata-kata baru dan idiom untuk mencapai audiens yang lebih luas dalam waktu singkat. Selanjutnya, model ideal dari gaya bahasa ke gaya bahasa. Ya, jadi hal-hal seperti ini tuh dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, usia, dan juga konteks sosial. Dapat menciptakan gaya bahasa yang unik bagi setiap kelompok. Interaksi antar kelompok ini mungkin memiliki adopsi dan penyebaran elemen-elemen bahasa yang berbeda, sehingga hal ini dapat memperkaya dan mengembangkan bahasa secara dinamis. Media tentu aja kita nggak jauh-jauh dari media sosial ya, dan juga teknologi modern yang dapat mempercepat proses penyebaran ini. Serta hal ini tuh memungkinkan gaya bahasa dari berbagai kelompok dapat diakses dan diadopsi secara luas, seperti yang terlihat dalam penyebaran slang atau idiom melalui platform digital. Selanjutnya dari kata ke kata atau difusi leksikal. Nah, ini tuh melibatkan selain proses yang kompleks dan masih dengan baik dalam saraf dan alat ucap manusia. Awalnya itu dimulai dari pembentukan konsep atau gagasan dalam pikiran. Lalu otak mengirimkan sinyal ke otot-otot di mulut, lidah, bibir, dan laring untuk mengatur gerakan yang diperlukan guna menghasilkan bunyi. Proses ini melibatkan pernapasan, getaran pita, suara di laring, dan pembentukan fonem-fonem melalui posisi dan gerakan yang tepat dari lidah, bibir, dan juga rahang. Serta koordinasi yang tepat dalam pergerakan ini memungkinkan produksi ujaran yang lancar dan dipahami oleh pendengar. Selanjutnya, mempelajari perubahan bahasa. Yang pertama, perbedaan usia dalam mengungkapkan bahasa bisa saja berbeda. Ya, benar banget nih, karena kan setiap orang tuh terdapat seperti orang itu hidup dalam zaman yang berbeda seperti kakek dan nenek kita kan kita nggak mungkin gitu loh, ngobrol dengan kakek nenek kita menggunakan bahasa gaul atau slang-slang gitu mereka nggak bakalan ngerti karena di zaman yang mereka berkembang dan juga hidup itu nggak ada hal-hal seperti itu dan juga mereka baru tahu ketika ketika diberitahu oleh cucunya gitu loh kan kita harus mempelajarinya gitu loh apa namanya maksudnya mengungkapkannya sesuai dengan usia gitu
Selanjutnya mempelajari bahasa melalui kajian studi pustaka. Ya, jadi transformasi bahasa bisa dinikmati melalui sajian pustaka. Nah, sajian pustaka yang dimaksud ini bisa berupa buku, artikel, jurnal, dan berbagai jenis tulisan lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi dan memahami perubahan serta perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Melalui literatur, kita dapat melihat bagaimana bahasa berevolusi dan menyesuaikan diri dengan konteks budaya serta sosial yang berbeda. Hal ini dapat mencerminkan dinamika kehidupan manusia. Mungkin bisa di next ya. Mengapa bahasa bisa berubah? Ya, jadi bahasa bisa berubah karena yang pertama ada kekhasan gaya bicara, identitas kedaerahan, campur tangan masyarakat. Ya, jadi eh, yang pertama itu dari memiliki gaya bicara yang khas dari suatu komunitas tertentu. Ya, jadi bahasa kan itu berubah karena faktor-faktor yang kompleks dan juga saling terkait, termasuk perbedaan status sosial di masyarakat. Upaya untuk menegaskan identitas kelompok dan peran yang dimainkan oleh masyarakat sangat penting gitu loh. Jadi perbedaan status sosial seperti kelas ekonomi atau pendidikan dapat mengaruhi cara seseorang dalam menggunakan bahasa. Dengan varian bahasa yang terkait dengan status yang lebih tinggi seringkali dianggap lebih prestisius atau lebih formal. Di sisi lain, kelompok sosial tertentu seperti remaja atau subkultural tertentu menggunakan bahasa khas untuk menegaskan identitas mereka dan membedakan diri dari kelompok lain. Misalnya, slang atau jargon yang digunakan dalam komunitas tertentu mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan norma yang dianut oleh anggota kelompok tersebut. Kita juga, karena kan bahasa ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tentu aja di kehidupan sehari-hari kita nggak bisa lepas nih dari yang namanya masyarakat. Makanya kita harus menjaga perubahan bahasa tetap ke arah yang lebih baik dan tidak merubah bahasa ke arah yang buruk gitu loh. Nah, proses ini tuh menciptakan dinamika yang kompleks di mana bahasa terus berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta konteks sosial yang berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Noval. Untuk Alif Noval disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan berbicaranya. Suara saya terdengar kan? Terdengar Alif. Ya, izin melanjutkan dari pembahasan nanti. Mana nih? Udah di ini belum? Kelihatan slide-nya. Kelihatan nggak slide-nya? Udah aku ke situ. Nggak kelihatan di di kamu nggak kelihatan Alif. Udah, udah, udah. Laptopnya nge-lag nih. Masih nggak kelihatan atau kelihatan Alif? Ya, di sini sih tiba-tiba pemertahanan bahasa kayak nge-lag nih. Taruh deh, ini nge-lag nggak bisa di apa-apain. Ya, lu kelihatan nggak? Kelihatan kok di aku Alif. Coba mungkin bisa ganti device aja Alif ke HP coba. Coba yuk. Di HP muncul kan? Atau enggak? Ya, muncul. Muncul ya. Mungkin yang di laptop di mute aja nanti apa namanya? Buat ngomongnya lewat HP aja Lip.
Tapi kan ini nggak gerak nih. Hmm. Ini dipencet Oh, tuh. ya pokoknya gitu. Terus Hmm, dipencet apanya ini? Di Ini mana tadi? pencet ke sini. Nah, Lanjut aja, lanjut. ini yang Ya udah ngaku pencet. ngomong. Oh, halo. Ya berikutnya pergeseran dan pemeliharaan bahasa. Setidaknya pergeseran bahasa dalam komunitas berbeda itu ada 4 tahap. Yang pertama itu dari minoritas migran atau yang paling kecil dulu, yang terkecil nih. Penggunaan bahasa minoritas dapat digeser oleh dominasi monolingual atau masyarakat yang hanya bisa atau mampu menggunakan satu bahasa saja monolingual. Berarti satu bahasa. Atau monolingual budaya, satu budaya dan di masyarakat setempat itu. Tahap kedua ada masyarakat non migran itu dengan dilaksanakan itu biasanya di perubahan politik lewatnya terus sosial dan ekonomi masyarakat tertentu itu dapat menggoyahkan tatanan linguistik. Tahap ketiga ada mayoritas migran. Kalau tadi ada minoritas, non migran dan sekarang mayoritasnya. Adanya pergulatan batin dan kontak fisik individu dengan suatu dunia milik kelompok tertentu. Nah, tahap yang terakhir ini kepunahan dan kehilangan bahasa. Rata-rata hal ini digoncangkan komunitas bilingualisme dan monolingualisme. Yang maksudnya bilingualisme itu ya masyarakat yang bisa atau mampu menggunakan 2 bahasa dan monolingualisme lebih dari 2 bahasa, 3 atau 4 bahasa. Nah ini berikutnya faktor pergeseran bahasa. Ramai di faktor di sekeliling kita, baik kecil maupun besar, yang bisa menggoda rasa dalam berbahasa. Yang pertama, jelas ditaruh itu dari faktor ekonomi, karena memengaruhi finansial penutur. Penutur yang ekonominya jauh lebih tinggi daripada kita gitu kan ada kasta sosial juga. Ya di masyarakat Indonesia masih ada kasta sosial karena itu ekonomi ditaruh di peringkat pertama. Karena kan memang kosakatanya juga beda. Apalagi ya misalkan ya kosakata tentang keuangan gitu kan. Apalagi kan kita dengan jurusan PBSI dengan kosakata anak FEB kan pasti berbeda gitu. Apalagi ini kaitannya dengan ekonominya juga mempengaruhi finansial penutur. Nah, berikutnya itu sosial. Ini mempengaruhi interaksi kita gitu sebagai penutur. Nah, kita sebagai makhluk sosial juga, tentu kita juga bisa mempengaruhi interaksi penutur gitu. Bergeser suatu bahasa, misalkan kita dari luar Karawang yang berinteraksi dengan warlock, warga lokal Karawang, itu bisa mempengaruhi interaksi kita gitu. Bisa bergeser yang tadinya bahasa kita bahasa lokalnya itu bahasa Bekasi, misalkan siapa di sini orang Bekasi, natif, natif, warlock Bekasi. Ya, ini nih temenan sama Omar yang warga Karawang gitu kan. Nah, nanti kan semakin bergeser ke sini, diksinya semakin bergeser dan juga pelafalan dan logatnya itu ya juga bergeser juga ke Sunda gitu. Berikutnya ada politik memengaruhi gaya penutur di mata hukum. Ya, kalau politik mah kita semua mah di organisasi juga berpolitik itu memengaruhi gaya penutur di mata hukum. Ya, kalau di politik itu ya kita juga bisa menggunakan variasi bahasa kita. Ya kalau di organisasi gitu bahasanya paling ya setengah formal, setengah non formal gitu. Atau apa istilahnya? Semi formal, istilahnya semi formal. Nah, kalau non formal kan bahasa sosial nih sehari-hari. Tapi sosial juga bisa ada kastanya gitu yang ya ngobrol sama orang tua itu ya pasti bahasa formal. Politik juga bisa semi formal, bisa formal. Tergantung dan relatif sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Berikutnya demografis, ini memengaruhi gaya hidup penutur. Demografis karena kita juga masuk ke kategori bonus demografis di Indonesia dengan rata-rata tentang usia dari umur 15 sampai 50-an setahu saya. Kenapa juga memengaruhi gaya hidup penutur? Ya karena demografis itu kan erat kaitannya dengan apa ya?
Ya, pokoknya dengan adanya demografis itu juga kan kita juga bisa lihat perbedaan dari berbagai generasi. Kan kita disebutnya generasi Z ya, generasi Z. Kan generasi di atas kita disebutnya generasi milenial. Nah, milenial itu kan mak bapak kita gitu. Nah, di atas generasi milenial itu ada generasi baby boomer. Itu kakek atau nenek kita yang masih ada gitu. Baby boomer. Jadi baby boomer pertama, terus bapak emak kita milenial, generasi Z kita, sama yang satu lagi generasi di bawah kita itu setahu saya tuh generasi Alpha kayaknya deh. Ntar koleksi aja kalau salah ya. Itu juga bisa mempengaruhi gaya hidup penutur. Dan penggunaan bahasa juga, bahasa antara kita dengan orang tua kita pasti berbeda. Yang terakhir ada nilai. Nilai kenapa ada syair singkat di kiri kita ini. Buka mata, buka hati, bukan mendasar kata, jiwa pun ikut bermain. Nilai kenapa nilai juga sebagai penutup yang manis gitu. Dalam faktor pergeseran bahasa ini. Karena juga mempengaruhi sudut pandang dan perilaku penutur. Kaitannya dengan empati dan cara kita bersikap di masyarakat seperti apa. Sudut pandang kita berbahasa dan perilaku kita di masyarakat juga bagaimana cara kita untuk menyampaikan sebuah ide maupun gagasan kita kepada masyarakat. Dan nantinya dapat mempengaruhi faktor pergeseran bahasa. Pempertahanan bahasa, kalau tadi bahasa bisa bergeser, sekarang cara mempertahankan bahasa gitu. Setidaknya ada 5 faktor yang telah kami survei gitu, asik survei. Nah, yang pertama itu adanya penggunaan alih kode dan campur kode. Inilah yang paling utama juga, alih kode dan campur kode, karena alih kode itu merupakan sebuah mix atau percampuran bahasa gitu antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Sebenarnya bukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris doang, tapi bahasa ya misalkan bahasa dengan bahasa tradisional lah, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa pun juga bisa alih kode dan campur kode. Ya misalkan contoh paling umum ya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya paling. Mau kemana? Kui. Nah, kui kan itu termasuk alih kode tuh. Masuknya sih bukan, kalau kui itu kan yuk gitu kan, yuk dibalik jadi kui gitu kan. Nah, itu juga termasuk alih kode. Nah, kalau campur kode ya mix atau campuran dari bahasa lain juga. Mau kemana? Alon-alon yuk. Atau lu udah makan belum? Gue tadi habis makan Indomie goreng with spicy spicy noodle with uh, french fries misalkan gitu kan. Nah, itu termasuk campur kode gitu. Nah, yang kedua itu quote-nya fenomena diglosia. Nah, diglosia ini yang tahu nggak nih apa itu diglosia? Nah, jadi diglosia ini bisa dikatakan sebagai cara atau suatu apa namanya? Suatu konsep yang bisa kita gunakan di mana kita bisa menggunakan dua bahasa sekaligus dalam satu waktu gitu. Yang mana dalam konteks ini bisa kita gunakan bahasa ragam tulis dan ragam tulisan. Nah, ini juga bisa termasuk mempertahankan bahasa. Ya, karena kan satu ragam lisan doang kan nggak cukup gitu. Kayak kan bukan masuk ke kajian sastra lisan Pak Imam. Nah, yang ketiga tuh rendahnya hegemoni suatu bahasa di masyarakat. Ya, hegemoni. Ada yang tahu gak nih hegemoni nih? Kenapa sih hegemoni ditaruh di nomor 3 coba? Sebenarnya bisa aja saya kita naruh di nomor 4. Cuman yang kami pikir ini hegemoni lebih pas rasanya ditaruh di nomor 3. Ya, hegemoni budaya, dominasi suatu bahasa di masyarakat gitu. Ya, karena sifatnya itu setara dan nggak ada yang beda-bedain antara suku, bangsa, agama, ras, politik, dan sosial yang lebih tinggi gitu. Maka rendahnya hegemoni suatu bahasa di masyarakat itu juga bisa mencerminkan sikap dalam mempertahankan suatu bahasa. Bayangin saja, kalau suatu bahasa memiliki rendahnya hegemoni atau kedudukan suatu bahasa, misalkan, ya misalkan Jawa sentris lah, Jawa sentris kan dikatakan sebagai pusatnya pembangunan gitu kan, pusatnya pembangunan semuanya di Jawa. Itulah kenapa presiden kita yang ketujuh Pak Joko Widodo itu memindahkan ibu kota dari semula di Jakarta ke Kalimantan dengan memiliki kekhawatiran yang pertamanya itu ya bukan hanya penurunan muka air tanah di Jakarta itu, sebagai yang kedua itu kekhawatiran terhadap Jawa sentris itu tadi. Itulah kenapa
Ini juga ditaruh di nomor 3. Sebab, karena jika rendahnya dominasi suatu bahasa gitu kan, yang tadi itu rendahnya suatu Jawa sentris itu rendah, ya mayoritas kan kalau Jawa sentris kan bahasa Jawa semua gitu. Walaupun bahasa Jawanya juga jauh beda gitu. Ada yang Jawa Bendok, ada yang Jawa halus gitu kan, ada yang Jawa kan banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karawang masuk Jawa Barat, Bekasi masuk Jawa Barat, Jakarta bukan Jawa Barat. Cuman kan ini juga kaitannya dengan hegemoni suatu bahasa. Nah, nanti kita bahas nih kenapa sih Jakarta juga masuk ke pemertanan bahasa bisa juga. Nah, yang keempat ini sterilisasi dan pembebasan berbahasa. Banyak dijumpai juga ya, bukan di Jakarta juga. Di sini pun juga ada di Karawang gitu. Turut terpengaruh dalam pembebasan berbahasa. Ya bebas lah, mana suka lah, sifat-sifat bahasa itu yang mana suka, kita bisa suka-suka kita dalam menyampaikan pikiran kita, pokok pikiran. Sterilisasi maksudnya adalah ya apa yo, sterilisasi ya sebagai proses gitulah, sebagai proses ya mensterilkan bahasa gitu supaya bahasa tersebut ya tidak tercampur oleh bahasa lainnya. Ya, yang terakhir itu menempatkan komitmen dan rasa guyup yang sistematis. Rasa guyup itu ya maksudnya ya rasa guyup, rasa kebersamaan. Ya meskipun di kota rasa guyup udah semakin menipis kayak dompet di akhir bulan gitu. Tapi kita tetap dalam kondisi untuk mempertahankan suatu bahasa, kita juga harus menempatkan komitmen yang kuat dengan rasa guyup atau rasa kebersamaan yang tinggi secara sistematis dan berkelanjutan seperti itu. Nah, berikutnya ini faktor penghambat pemertahanan bahasa. Yang pertama itu adanya perpindahan penduduk, urbanisasi atau transmigrasi. Yang tadinya itu di kota rame, makin ke sini ke desa semua itu yang atau yang dari desa ke kota gitu kan. Itu juga bisa menghambat pemertahanan bahasa gitu. Ya karena kan nanti ciri khas dari suatu daerah itu akan luntur, semakin luntur jika berpindah-pindah gitu. Ya seperti kita lah mahasiswa gitu kan, mahasiswa perantauan penduduk. Ya kita kan masuknya juga di sini nih. Cuman karena kita perantauan yang bisa juga menghambat pemertahanan bahasa gitu. Pindah-pindah dari satu kota ke kota lain gitu. Asik. Sekalian jalan-jalan. Nah, berikutnya maraknya industrialisasi. Karena industrialisasi apalagi Karawang dikenal sebagai bumi pangkal perjuangan gitu. Banyak apa namanya? Pencakar langit, selain pencakar langit juga. Sebenarnya di pencakar langit tuh di kota-kota besar ada, cuman di Karawang itu yang pencakar langitnya masih tipis. Masih belum banyak dan masih belum pekat. Tapi yang Karawang sebagai pusat dari industrialisasi itu sebaiknya ya dalam konteks ini kita bagaimana caranya supaya kita tidak boleh membiarkan pemertahanan bahasa ini menghambat gitu, menghambat suatu bahasa, apalagi bahasa Indonesia gitu kan. Maraknya industrialisasi. Nah, berikutnya ini pendekatan antar etnis. Kalian ada nggak sih yang di sini orang tuanya itu beda etnis gitu atau suku gitu, misalkan bapak dari Jawa, ibu dari Sunda, ada nggak sih? Atau bapak dari mana lah, dari luar pulau tuh ada nggak sih? Nah, bapak dari Padang, ibu dari orang Sunda gitu, atau orang Bali di sini ada. Nah, itu kan juga bisa menghambat pemertahanan bahasa. Nah, karena kalau pernikahan antar etnis gitu kan rawan perpecahan. Iya dong, yang nanti kan yang jadi dampaknya ke anak itu. Si anak bingung nih mau milih yang mana bahasanya, bahasa punya bapaknya apa bahasa ibunya gitu. Ya, kalau dalam konteks ini misalkan etnisnya sama, itu si anak juga pasti ya tidak mengalami kebingungan dan ambiguitas dalam menentukan pilihan bahasanya gitu. Ya misalkan saja bapak ibu Sunda, ya anaknya ya pasti menurunkan ya bahasa Sunda gitu karena kan satu suku, ya lain halnya dengan beda suku gitu susah nanti, dan ini bisa menghambat pemertahanan bahasa. Yang keempat ada wahana globalisasi. Inilah kenapa di globalisasi dan zaman yang semakin canggih dan berkembang ini
Tentu globalisasi tidak bisa dipecahkan atau diluputkan dari penglihatan kita karena globalisasi kaitannya dengan perkembangan teknologi dan teknologi yang merambat ke lini kehidupan gitu, apalagi di bidang pendidikan. Ini tentu globalisasi tidak bisa kita abaikan di dalam pertahanan bahasa. Jangan sampai dengan adanya globalisasi ini kita malah lupa sama jati diri kita dan gitu, sama identitas nasional, apalagi kan bahasa Indonesia sebagai jiwa bangsa dan identitas nasional gitu. Kearifan lokal yang harus kita pertahankan. Dan terakhir ada wahana prestise sosial. Wahana prestise sosial maksudnya adalah yaitu kita juga sebagai masyarakat yang disegani gitu, yang di apa namanya? Yang dihormati itu juga bisa sebagai prestise sosial. Jadi prestise sosialnya kita ya misalkan kita diri kita dipandang baik oleh masyarakat, maka kita juga bisa mempertahankan bahasa. Tapi ini juga prestise sosial maksudnya juga bisa menghambat pemertahanan bahasa. Ya karena itu tadi masyarakat yang punya status atau kedudukan yang lebih tinggi itu malah condong jumawa gitu atau angkuh. Nah, inilah kenapa bisa menghambat pemertahanan bahasa seperti itu. Kaitannya dengan kepunahan bahasa. Kepunahan bahasa ini bisa terjadi ya kalau penutur nggak mampu jagain atau mempertahankan struktur yang dimiliki suatu bahasa yang dikuasainya seperti itu. Nah, ya, relevansinya di masyarakat kita bisa lihat adanya penggunaan produk layanan maksud saya produk layanan badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Halo Bahasa ini termasuk super apps atau super aplikasi di mana memuat berbagai macam aplikasi di dalam. Ini relevansi di masyarakat dari adanya pemertahanan bahasa ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Latif. Ya, baik, terima kasih Alex Nopal atas pemaparan sebelumnya ya. Jadi gimana nih teman-teman semua nih? Udah pada paham belum tentang pergeseran, perubahan, dan juga pemertahanan bahasa? Jadi izinkan saya selaku, karena sesi pemaparan materi telah selesai, izinkan saya selaku moderator memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kami kali ini. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya memahami variasi bahasa, penyebaran perubahan bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa, serta upaya pemertahanan bahasa minoritas. Perubahan bahasa yaitu mencakup identitas variabel, sosial, dan mekanisme penyebaran perubahan bahasa. Pergeseran bahasa terjadi di berbagai komunitas dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, demografis, dan nilai. Pertahanan bahasa dapat terhambat oleh berbagai faktor seperti urbanisasi, industrialisasi, globalisasi, dan pencampuran antar budaya. Kepunahan bahasa dapat terjadi jika penutur tidak mampu mempertahankan struktur bahasa yang dimilikinya. Demikian yang dapat kelompok 12 sampaikan. Izinkan saya selaku moderator menutup diskusi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik perbuatan maupun ucapan yang kami lakukan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.